Rafael Struijk dari Timnas Indonesia U23 diakui sebagai bintang masa depan Piala Asia U23 2024 oleh Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Ia meraih gelar tersebut setelah mengalahkan 5 pesaingnya dengan voting tertinggi 57%. Struijk menonjol berkat penampilannya yang gemilang, termasuk mencetak 2 gol dalam pertandingan melawan Korea Selatan U23. Dia bersaing dengan pemain lain dalam nominasi, tetapi hanya dirinya dan Ali Jassim yang mendapat dukungan signifikan, sementara yang lainnya tidak mendapat voting. Shin Tae-yong memanggil 10 pemain Timnas Indonesia U23 untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa untuk maju ke babak ketiga. Di antara 25 pemain yang dipanggil, 10 diantaranya adalah peserta Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Adi Satrio, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Rizky Ridho, Hernando Ari, Ferrari, dan Nathan Chu Aon. Philippe Troussier, mantan pelatih Timnas Vietnam, menghadiri pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Gini di playoff Olimpiade 2024 di INF Clairefontaine, Paris. Meskipun Timnas Indonesia kalah 0-1, Troussier menyatakan bahwa mereka mencerminkan perkembangan sepak bola Asia. Menurutnya, kekuatan sepak bola di Asia semakin merata, yang ditunjukkan oleh hasil-hasil seperti kekalahan Korea Selatan U23 dan Australia di Piala Asia U23 2024. Troussier percaya bahwa kesenjangan antara tim-tim kuat dan lemah semakin menyempit di kawasan tersebut. Skuad Timnas Indonesia U23 beserta staf kepelatihan pulang ke tanah air setelah berkompetisi di playoff Olimpiade Paris 2024 dan Piala Asia U23 2024. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh jajaran PSSI serta pemerintah, pelatih Shin Tae-yong, asisten pelatih, dan pemain-pemain juga disambut meriah oleh masyarakat. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan pujian kepada tim dan mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung mereka. Meskipun mengalami kekalahan, Infantino menganggapnya sebagai bagian dari perkembangan tim dan menegaskan dukungan FIFA terhadap Timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia memberikan pujian kepada Timnas Indonesia karena hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024, mengakui prestasi mereka yang kini dianggap tinggi di tingkat Asia. Meskipun Timnas Indonesia U23 kalah dalam laga playoff melawan Timnas Gini U23 dengan skor 0-1, hal itu mengakibatkan mereka gagal berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024. Namun, perjuangan Timnas Indonesia U23 tetap diapresiasi, termasuk oleh warga Malaysia, baik dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 maupun dalam Piala Asia U23 2024. Meski mengalami kegagalan, mereka diberi penghargaan atas perjuangan mereka yang berani dan dewasa oleh akun Instagram @harimaumalaya. Hal ini menunjukkan semangat yang harus dimiliki oleh semua tim di kawasan Asia Tenggara. Di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 melampaui harapan dengan mencapai babak semifinal, membuktikan kemampuan mereka dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Yordania, Australia, dan Korea Selatan. Para pemain Timnas Gini U23 mengalami perlakuan negatif dari oknum fans Timnas Indonesia setelah pertandingan di mana Gini memenangkan tiket ke Olimpiade 2024. Suporter Indonesia membanjiri akun media sosial para pemain dan Federasi Gini dengan ujaran kebencian dan bahkan tindakan rasisme. PSSI mengutuk tindakan tersebut dan meminta suporter untuk menghormati perjuangan pemain serta tidak melakukan tindakan rasis yang merugikan dan memalukan. Mereka menegaskan pentingnya mendukung timnas ke depan tanpa harus mencederai mimpi anak-anak muda tersebut. 3 wasit yang menghancurkan harapan Timnas Indonesia U23 untuk berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 dibahas secara mendalam. Salah satunya adalah seorang wasit yang sering memimpin pertandingan di Liga Champions. Timnas Indonesia U23 gagal memperoleh tempat di Olimpiade Paris 2024 setelah kekalahan dalam babak playoff melawan Timnas Gini U23 dengan skor 0-1.
Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan ini adalah keputusan kontroversial dari para wasit yang seringkali merugikan timnas Indonesia U23 dalam beberapa pertandingan. Siapa sajakah wasit tersebut? Berikut adalah 3 wasit yang menjadi penyebab kekecewaan timnas Indonesia U23 terhadap peluang mereka untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Pertama adalah Shen Yinyao, yang memimpin laga semifinal Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia U23 dan Uzbekistan U23. Shen Yinyao membuat beberapa keputusan kontroversial yang sangat memengaruhi jalannya pertandingan, termasuk tidak memberikan penalti kepada timnas Indonesia U23 meskipun Witan Sulaiman dilanggar di kotak penalti. Kemudian, Sifakon Puudom menjadi sorotan karena keputusan kontroversialnya sebagai wasit VAR dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, terutama dalam laga semifinal melawan timnas Uzbekistan U23. Terakhir, Francois Latexir, yang memimpin playoff Olimpiade Paris 2024 antara timnas Indonesia U23 dan timnas Guinea U23, keputusan-keputusannya yang kontroversial, termasuk memberikan penalti kepada Guinea U23 meskipun pelanggaran tidak terjadi di kotak penalti, menimbulkan kekecewaan yang besar.